got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Amalia dengan NIM 22381092089 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah YIN Madura. Baik, dengan adanya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam MT. Baik, pada kesempatan kali ini terdapat 3 materi yang akan saya bahas, di mana materi yang pertama yaitu mengenai definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum, kemudian materi yang kedua yaitu mengenai pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum, di mana kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai suatu tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Lalu, agar tujuan sekolah tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka dibutuhkannya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif pula. Di mana pemimpin yang efektif adalah orang yang memahami bahwa kepercayaan didasari atas penilaian terhadap suatu tindakan. Dan di sini seorang pemimpin yang efektif, ia berusaha meningkatkan sebuah komitmen dan keterpercayaan pegawai dapat memberdayakan staf organisasi. Menurut Syarafuddin, bahwasanya pemimpin itu dipercaya oleh orang yang dipimpin karena otoritas dan kemampuannya untuk memberikan kepada anggota untuk melakukan sesuatu. Dan beliau juga mengatakan bahwa orang yang menjalankan proses kepemimpinan itu disebut dengan pemimpin, sedangkan orang yang dipimpin itu disebut sebagai anggota. Dalam perkembangan modern, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang diangkat atau diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin di dalam lingkungan masyarakat maupun dalam suatu organisasi. Baik, dilanjut pada materi yang kedua, yaitu pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan pembelajaran sangatlah penting untuk diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, seperti halnya sekolah, karena berkontribusi dan sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Kemudian mampu memberikan dorongan dan arahan terhadap warga sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar, dan juga mampu memfokuskan pada kegiatan-kegiatan lainnya untuk dapat mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut, serta dapat membangun komunitas belajar. Selanjutnya, tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada tahap pemberian tugas, seorang pemimpin harus memberikan suatu arahan dan bimbingan yang jelas agar para bawahan dalam melaksanakan tugasnya dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat fungsi kepemimpinan pendidikan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Antara lain, pertama, memikir, yaitu merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota dapat menyadari dalam mencapai tujuan.
Kedua, yaitu membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperlukan agar dapat mengadakan pertimbangan yang kuat. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat memperlancar proses belajar mengajar sehingga menjadi lebih efektif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.